sahabat channel Inspiratif, kembali lagi jumpa dengan saya Salahuddin selaku pendiri Lembaga Rumah Baca Salahuddin Al-Ajubi Kabupaten Bima. Like, subscribe, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Dan mungkin sahabat channel Inspiratif, karena kita sudah langsung terhubung dengan Mas Dipati, alangkah baiknya kita langsung dialog dengan beliau. Seperti apa kisah keseruan perjalanan beliau dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah pedalaman Bima, Nusa Tenggara Barat. Gimana kabarnya Mas Dipati? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Masya Allah, semakin subur ini Mas Dipati ya. Berkat doa sosial. Masya Allah, ini luar biasa. Ini beliau makin gemuk, makin subur ini badannya. Tapi meskipun dengan perjalanan dedikasi yang begitu terkuras energinya, hanya dipergunakan untuk bagaimana terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru untuk daerah. Oke Mas Dipati, Mas Dipati, saya ini meskipun dari jauh ya selalu memantau pergerakan kegiatan positifnya Mas Dipati dalam gerakan literasi ini. Ini menarik ini dalam sosok seorang Dipati. Seperti apa gitu? Apa yang memotivasi di Mas Dipati ini mau mendedikasikan diri untuk membangun gerakan literasi baca di Bima? Karena ini kan relawan kegiatan sosial yang kita tak punya gaji lah gitu. Tapi Mas Dipati begitu luar biasa semangat dalam gerakan literasi baca di daerah Kabupaten Bima, yang khususnya di wilayah pedalaman ini. Seperti apa? Bisa dibagikan apa spirit dan motivasinya Mas Dipati? Boleh? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya takut mati tanpa meninggalkan jejak yang berkualitas, tanpa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Sebab nanti Tuhan dan malaikat akan mintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita. Maka lewat kesempatan ini saya mencoba memberikan sesuatu yang positif ini lewat mendirikan taman baca dengan Serangge Baca Bima. Artinya dari pengabdian ini memang atas dasar untuk apa ya, untuk bekal gitu ya, kehidupan ya, karena memang hidup ini hablum minallah dan hablum minan nas ya, seperti itu ya Mas Dipati ya. Ini luar biasa ya. Memang kita sebagai hamba Allah itu tentunya adalah tugas kita yang pertama adalah menunaikan tugas dan perintahnya sebagai kita sebagai hamba. Yang kedua, kita ini bagaimana terus menebarkan benih-benih kebaikan terhadap sesama. Oke Mas Dipati, ini luar biasa ya. Ini seperti apa ya Pak respon masyarakat, lebih khususnya pada anak-anak ketika Mas Dipati dalam gerakan literasi baca ini? Respon masyarakat di desa setempat luar biasa dengan kehadiran saya menggerak literasi di desa setempat. Ini gimana nih Mas Dipati? Saya dengar kabar Mas Dipati sudah masuk tergabung di PKH gitu. Betul. Gimana ini Mas Dipati? Apakah dalam gerakan semangat mencerdaskan anak bangsa melalui gerakan literasi baca ini tetap berjalan, atau justru sudah gerakannya masih agak berkurang, seperti gimana tuh? Atau justru makin jos dalam gerakannya? Gimana? Baik Mas Udin, begini, bagi saya dengan terpilihnya sebagai pendamping PKH Kabupaten Bima, saya tetap tambah semangat, tetap berapi-api untuk menggerakkan gerakan literasi di Kabupaten Bima. Setelah terpilih pun saya tetap melaksanakan gerakan literasi di Kabupaten Bima ini. Kebetulan saya ditempatkan di Desa Bawa, Kecamatan Tonggo, Kabupaten Bima sebagai pendamping di sana. Disitulah saya banyak sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama anak-anak dan masyarakat di desa setempat, Mas Udin. Artinya Mas Dipati dalam dengan tambahnya amanah baru ini tambah semangat saya. Justru menambah semangat. Betul. Ya luar biasa. Mas Dipati ini luar biasa ya. Ini semakin bertambah saya lihat aktivitas Mas Dipati dah ya. Tentu aktivitasnya makin banyak, maka dan tidak mudah pula lah kita untuk mengatur waktu. Di satu sisi juga energi kita makin terkuras gitu Mas Dipati. Ini gimana nih Mas Dipati? Ada enggak perhatian khusus Mas Dipati untuk masyarakat Bima, khususnya pendidikan anak-anak itu? Saya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat terhadap bahan bacaan. Maka dari itu
secara sukarela saya sekarang ini sudah mewakafkan tanah pekarangan rumah untuk mendirikan rumah baca sebagai pusat kegiatan masyarakat di desa tersebut. Mas Udin. Sahabat channel Inspiratif mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Dipati, bahwa Mas Dipati dalam menggerakkan literasi baca ini telah mewakafkan tanahnya untuk mendirikan taman baca. Wah, ini luar biasa ini. Ini Mas Dipati, gimana ceritanya ya Mas Dipati wakaf tanah untuk mendirikan taman baca ini? Ini tanah pribadi atau seperti apa gitu? Apa yang membuat Mas Dipati sampai juga mau ikut mewakafkan tanahnya gitu? Gimana? Ya, baik. Pertama, apa yang saya perbuat hari ini bukan untuk esok, bukan untuk lusa, akan tetapi apa yang saya wakafkan ini untuk mungkin untuk anak cucu saya dan generasi-generasi sepeninggalan saya. Yang kedua, saya dapat tantangan dari almarhum Daiko. Kenal Daiko, Bang? Oke, Almarhum Daiko yang memberikan tugas kepada saya, silakan meminjam tanah kepada masyarakat untuk mendirikan taman baca. Akan tetapi saya pada saat itu langsung bersemangat mengolah pikir, mengambil pinjaman bank untuk membeli tanah, selain daripada untuk sebagiannya untuk membangun rumah, sebagiannya saya wakafkan untuk mendirikan taman baca. Sampai sekarang saya masih hutang dan masih cicil untuk pembayaran tanah tersebut, Bang. Masya Allah, ini luar biasa nih semangat Mas Dipati ini, lihat dari suara yang begitu lantang ini, dan di satu sisi ini keinginannya mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini begitu tinggi sekali motivasinya. Ini ya tengah kita. Ini berarti Mas Dipati tadi tanah itu sebenarnya bukan tanah milik pribadi ya, merupakan tanah hasil pembelian ya. Nah, dan tanah belinya itu Mas Dipati justru lagi mengeluarkan uang pribadi, seperti itu ya Mas Dipati. Seperti itu ya. Awalnya saya berencana pinjam, akan tetapi saya berpikir ulang kembali, daripada saya pinjam lebih baik saya mengambil uang bank dan membelikan tanah itu, dan membelikan tanah dan sebagai milik pribadi saya. Oke, iya ya, memang tidak mudah nih Mas Ya. Dipati. Karena kita meminjam tanah itu, kita bangun di atas tanah orang itu Ya. nanti akan menjadi masalah sewaktu-waktu. Jadi masalah. Oke Mas Dipati, tadi ngambil uang bank nih. Nah, ini apakah Mas Dipati ini sudah ada dukungan dan support dari istri atau keluarga hingga berani ambil uang ini? Karena artinya perjuangan literasi semacam ini nih tentu istri kan perlu tahu dan sebagainya, apalagi yang ini tak punya gaji seperti itu. Apa sudah memang ada dukungan spirit dari keluarga atau seperti apa? Ya, disampaikan orang pada umumnya, di belakang seorang laki-laki yang sedang berjuang ada seorang perempuan yang mendukung perjuangan seorang lelaki tersebut. Selain daripada uang belanja, uang hasil jualan nasi, saya juga sisipkan uang gaji saya untuk melunasi pinjaman tersebut. Begitu kira-kira Bang Saludin. Luar biasa ya. Ini sahabat channel Inspiratif, ternyata beliau ini tidak hanya sekedar membeli tanah untuk mendirikan komunitas baca. Rupanya beliau ini adalah juga barusan beliau sampaikan ini juga menjual nasi ini kayaknya nih. Berarti Mas Dipati gimana ini? Saya masih semakin unik ini kayaknya perjalanan Mas Dipati ini. Berarti Mas Dipati ini sebelum mendirikan komunitas baca memang sudah jualan atau seperti apa? Karena tadi Mas Dipati bilang dalam mendirikan komunitas baca juga membayar tanah yang dibeli untuk hanya membangun wadah untuk anak-anak membaca di desanya, seperti itu ya. Ini Mas Dipati juga jual nasi seperti itu maksudnya? Jual nasi, iya. Ini jual nasi sama istri? Betul, betul. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ceritanya ini penghasilan dari jual nasi ini Mas Dipati juga ikut membantu dalam gerakan literasi baca seperti ini ya? Betul.
Channel inspiratif ini luar biasa ya. Nah ternyata Mas Dipati ini dalam melakukan gerakan literasi baca ini yang memang dari hatinya, ternyata ada hal-hal yang di luar dari dugaan kita sebagai masyarakat biasa. Rupanya beliau ini telah mengorbankan banyak hal, baik tenaganya juga. Ternyata beliau ini sanggup mendirikan wadah dalam bentuk sarana dan prasarana, yaitu adalah membangun gedung komunitas bacaan seperti itu ya Mas Dipati. Nah tadi juga Mas Dipati telah menyampaikan dalam perjalanan pembangunan ini dia bersama istri dan keluarganya ini menyisipkan sebagian keuangannya dari hasil jual nasi ya sahabat channel inspiratif. Ini gimana ini ceritanya Mas Dipati dari hasil jual nasi lagi Mas Dipati lagi juga salurkan untuk menambah modal dalam membangun gerakan literasi ini. Gimana ini ceritanya nih Mas Dipati? Ini Mas Dipati sudah lama memang menjual nasi atau baru sekarang termotivasi karena mungkin butuh modal dalam menggerakkan literasi ini? Gimana Mas Dipati? Ya ini ya Mas Udin. Ya, Oke. Sembari atau sejalan dengan kegiatan saya. Agak sedikit besarkan soalnya. Sembari dengan pelaksanaan gerakan literasi mengabdi di tengah-tengah masyarakat, pada saat itu juga saya bersama istri berencana membangun sebuah usaha. Dalam hati kami niatan ini, hasil usaha kami ini sebagiannya kami sisipkan untuk perjuangan saya dalam pelaksanaan gerakan literasi. Nah, kami membangun diskusi kecil dan diskusi ringan dengan istri. Kesepakatan kami pada saat itu menjual nasi. Nah, kami modal awal itu hanya 300. Modal nekat ya, Modal kayak gitu nekat, ya. hanya modal nekat. Kami hanya modal nekat pada saat itu untuk membuka usaha. Lama kelamaan, namun memang Tuhan itu merestui setiap perjuangan manusia yang betul-betul ikhlas dan yang betul bersungguh-sungguh dalam membidangi sesuatu pekerjaan itu. Oke ya, berarti ini Mas Dipati artinya membuka warung nasi ini lebih duluan ya ke dalam gerakan literasi ya. Iya betul. Nah, jadi dalam membuka usaha warung nasi ini untuk menambah keuangan dalam mengembangkan gerakan literasi seperti itu ya. Betul. Jadi dengan modal uang 300 untuk mengembangkan usaha itu, tapi saya kemarin karena dapat informasi usahanya jual nasi sudah semakin banyak pelanggan seperti itu ya Mas Dipati ya. Betul. Ini luar biasa. Oke Mas Dipati, ini sahabat channel inspiratif, ini luar biasa perjuangan seorang Mas Dipati dalam mencerdaskan anak bangsa ya. Tidak hanya sekadar semangat energinya, juga ternyata di perjalanan dedikasi itu dia telah banyak mengeluarkan keuangan demi mencerdaskan anak bangsa. Oke. Ini luar biasa ya kisah perjalanan seorang Dipati mulai dari nol dalam membangun komunitas baca ya, Selaja Baca. Jadi Mas Dipati ini awalnya niat dari tulus, dari hati yang paling nol, tak ada modal, hanya modal nekat ya sahabat channel inspiratif. Tapi dari perjalanan itu ternyata ada sosok inspiratif yang menguatkan dia di perjalanan dedikasi. Siapakah itu? Adalah dari belakangnya adalah seorang istri. Nah, seorang istrinya di sini juga untuk memajukan gerakan literasi ini juga mendorongnya untuk sama-sama berusaha membuka usaha warung nasi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Dipati. Dari perjuangannya itu Mas Dipati luar biasa. Dari jualannya itu beliau sisipkan sebagian rezekinya untuk membayar tanah yang beliau untuk dirikan komunitas baca tadi. Oke sahabat channel inspiratif, cukup sampai di sini perbincangan kita ya Mas Dipati. Semoga kisah inspiratif ini mampu memberikan manfaat bagi kawan-kawan yang sedang mengabdikan diri untuk daerah. Oke sahabat channel inspiratif, sebelum kita akhiri tayangan video inspiratif ini, kita sekali lagi jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar channel ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah inspiratif pendidikan lainnya yang berada di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Kabupaten Bima. Oke sahabat channel inspiratif, oke terima kasih Mas Dipati, sukses selalu.